Baik, sekarang kita akan latihan untuk membuat query. Ya, membuat query di tugas Anda, silahkan untuk membuka file latihan 1. Latihan 1 yang sudah pernah Anda buat. Ya, ini Bu Budi sudah ada di latihan 1. Ini ya, latihan 1 ya. Nah, kemudian kita akan membuat query dari tabel T siswa. Ya, membuat query dari satu tabel. Yang pertama, kita klik create. Kemudian ada dua pilihan, query wizard dan query design. Karena kita akan mendesain query sendiri, maka kita klik query design. Ya, akan muncul seperti ini. Mau membuat query dari mana? Dari T siswa. Kita add. Kita close saja ini. Kemudian, nah di sini muncul field-field dari T siswa. Nah, karena kita diminta untuk membuat semuanya, menampilkan semuanya, maka semua field yang ada di sini ini nanti kita drag ke bawah, kita tarik ke bawah. Jadi ini nama kita tarik ke bawah. Semua kita tarik ke bawah ya. Jadi kita tarik ke bawah ini tergantung dari permintaan query-nya. Ya, kalau permintaan query-nya ini tidak harus urut ya jangan urut. Ini kan kita urut ya. Kemudian kalau misalnya nanti permintaan query-nya ternyata ada field yang tidak diikutkan, ya jangan. Jadi misal untuk membuat nilai rata-rata dan keterangan tanggal lahir siswa nggak perlu ya. Maka tanggal lahir siswa juga nggak perlu di-drag ke sini. Nah, tapi ini sementara di-drag semuanya aja ya. Sudah. Kemudian kita akan membuat nilai rata-rata di sebelah nilai akhir dan nanti keterangan di sebelahnya nilai rata-rata. Sekarang kursor kita letakkan di sini atau pointer kita letakkan di sebelahnya nilai akhir. Kemudian kita akan membuat nilai rata-rata dengan menghitung merata-rata nilai harian, nilai mid, dan nilai akhir dijumlah dibagi 3. Kita membuat rumusnya melalui builder. Ya. Builder. Kemudian kita tulis nilai, huruf besar saja. Nilai rata-rata. Kemudian titik 2 ya, bukan sama dengan tadi titik 2. Nah, kemudian kurung buka biasa. Nah, ini ciri khas dari MS Access bahwa nama-nama field itu kalau nanti dibuat fungsi logika atau rumus atau apa itu selalu di antara tanda kurung kotak. Ya, kalau yang ini kan tanda kurung biasa. Nah, setelah tanda kurung biasa, sekali lagi nama field selalu di antara tanda kurung kotak. Jadi tidak telanjang ya. Ada pakaiannya itu tanda kurung kotak. Tanda kurung kotak, kemudian nilai harian. Harus sama ya. Jadi untuk supaya tidak lupa atau tidak salah Anda melihat nama field yang ada di sini. Nilai harian harus sama. Kemudian ini kurung kotak tutup. Kemudian kita tambahkan dengan kurung kotak buka, nilai mid, kurung kotak tutup, ditambah kurung kotak buka, nilai akhir, ya, ini kurung kotak tutup, ya. Ini Bu Budi sengaja buat salah ya, biar nanti Anda tahu. Nah ini, kemudian dibagi 3. Oke. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa hasil atau yang sudah Anda buat ini benar, ya, sebelum Anda melanjutkan untuk yang field keterangan, kita run dulu ya, kita eksekusi dulu nilai ini dengan klik run. Nah, salah kan? Karena memang tadi Bu Budi sengaja ngetik salah. Nah, untuk membetulkan bagaimana? Kita klik, kita kembali lagi ke builder tadi, buka. Kemudian cari salahnya di mana. Tadi Bu Budi udah tahu salahnya karena memang sengaja salah. Nah, ini ya. Kemudian oke. Kemudian run lagi.
Nah, begini. Ya. Ini kurang lebar, kita lebarkan. Oke, selesai untuk yang nilai rata-rata. Sekarang untuk yang keterangan. Kita desain view lagi. Kita letakkan pointer di sini, kemudian builder lagi. Tulis keterangan. Tik 2. Nah, ini fungsi logika. Di tugas Anda dikatakan bahwa jika nilai rata-rata kurang dari 60, keterangannya kurang. Kalau antara 60 sampai dengan kurang dari 75, keterangannya cukup. Kalau lebih besar sama dengan 75, keterangannya baik. Berarti pakai fungsi logika. Nah, kalau di Excel itu fungsi logikanya kan sama dengan if, kemudian kurung buka dan seterusnya. Nah, pada prinsipnya konsepnya atau logikanya sama, hanya di sini cara penulisannya aja yang agak sedikit berbeda. Ini tidak pakai sama dengan, tapi pakainya sama dengannya diganti i. Jadi kalau di Excel sama dengan if, kalau ini i terus kemudian if. Nah, jadi if kurung buka. Ya. Kemudian langsung kurung. Kalau nilai rata-rata berarti kurung buka kotak, nilai rata-rata kurang dari 60, maka titik koma di antara tanda petik kurang. Titik koma lagi. Kalau tidak berarti if lagi. Kurung buka. Kemudian nah ini sorry, ada yang salah. Nilai rata-ratanya kurang kurung tutup kotak. Ya. Sekarang nilai rata-rata kurung tutup kotak lebih kecil dari 75. Kemudian kurung buka, kalau tidak ya titik koma, kalau tidak sorry ini masih belum. Kalau iya maka cukup. Ya. Titik koma, kalau tidak pasti baik. Oke, kemudian kurung tutup 2 kali, sama seperti Excel. Sudah? Ini sudah ya, kemudian kita run. Oke, sudah beres. Untuk latihan yang query yang nomor 1 sudah beres. Sekarang yang nomor 2, tampilkan data yang kelasnya adalah 2 AKB saja. Kita kembali lagi ke desain view. Nah, maka tadi kelas ya, maka di kriteria di sini di field kelas ditulis di antara tanda petik itu 2 AKB. Sama ya, harus sama sekali lagi. Nah, ini maka kalau di run, maka yang muncul adalah hanya record yang kelas 2 AKB saja. Paham ya? Nah, kemudian yang nomor 3, tampilkan data yang kelasnya 2 AKC dan lebih besar. Jadi ada 2 kriteria. Lebih besar sama dengan 75. Nah, 2 AKC, ini saya ganti 2 AKC. Kemudian nilai rata-ratanya lebih besar, sorry, nah ini nanti nggak mau ini. Nah, kemudian rata-ratanya lebih besar sama dengan 75, lebih besar sama dengan 75. Oh, lebih besar kok, lebih kecil. Oke, gini ya. Maka kalau di run, yang muncul hanya 2 orang. Yang 2 AKC dengan nilai yang 75 ke atas. Ini ya, paham ya? Nah, sekarang yang keempat, tampilkan yang nilai hariannya lebih kecil sama dengan 70 atau, nah ini ada 2 kriteria di field yang sama. Kalau tadi 2 kriteria tapi field yang berbeda. Ya. Kalau ini saya hapus dulu.
Nah, ini kan 2 kriteria di field yang berbeda. Sekarang di field yang sama, yaitu di nilai harian, ada 2 kriteria. Memang bisanya hanya 2 ya, nggak bisa lebih. Ini 2 AKC ya, di antara tanda petik atau sorry keliru. Kurang dari 70, kurang dari sama dengan 70 nilai harian, kurang dari sama dengan 70 atau lebih besar 80. Lebih besar 80. Kemudian kita run. Nah, ini. Berarti nilai hariannya ada yang kurang dari 70 dan sama dengan 70, 70 juga masuk. Kemudian lebih besar dari 80. Kemudian yang kelima, tampilkan yang tanggal lahirnya setelah tanggal 1 Juni. Nah, ini gampang tanggal lahir. Ya, saya hapus dulu. Nah, tanggal lahir ya tinggal lebih besar gitu aja. Lebih besar 1 Juni ya. 83. Run. Langsung. Oke, ini ya. Semuanya di sesudah tanggal 1 Juni 83. Kemudian yang terakhir, tampilkan yang nama diawali dengan huruf A di nama. Ya, ini saya hapus dulu. Kemudian nama di kriteria huruf A ya. Kemudian langsung bintang 3. Sudah gini aja. Bintang itu mewakili huruf sembarang. 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Nah, yang muncul hanya 3 orang yang memang namanya A. Ya. Kalau misalnya AA ya yang muncul cuma Anissa, AN yang muncul cuma Andini gitu. Begitu ya. Cukup jelas ya. Nah, sekarang silahkan untuk dikerjakan. Nah, ini saya simpan dulu query-nya. Save dengan key yang diminta adalah key siswa. Oke. Baik. Ya, silahkan dikerjakan ya. Bisa? Bisa ya.